kuliah hari ini kita akan lanjut dengan jaringan tegangan menengah. Jadi jaringan tegangan menengah di mana letak jaringan tegangan menengah? Itu di antara trafo gardu induk dengan gardu distribusi. Berapa tegangannya? Yaitu 20 kP. Jadi di sini, kalau kita lihat rangkaian daripada sistem penyeluruhan tegangan listrik, mulai dari pembangkit sampai ke konsumen, maka hari ini kita akan belajar di tegangan jaringan tegangan menengah 20 kP. Atau biasa disebut dengan jaringan primer. Nah ini, di sini kita akan pelajari hari ini. Apa yang kita harus pelajari hari ini di jaringan tegangan menengah? Itu ada 5. Yang pertama, distribusi umum jaringan tegangan menengah. Yang kedua, klasifikasi jaringan tegangan menengah. Yang ketiga, komponen jaringan tegangan menengah. Yang keempat, konstruksi umum jaringan tegangan menengah. Dan yang kelima, proteksi jaringan tegangan menengah. Inilah yang akan kita bahas di perkuliahan hari ini. Jaringan tegangan menengah dideskripsikan pada pendistribusian tenaga listrik, pengguna tenaga listrik di suatu kawasan. Penggunaan sistem tegangan menengah sebagai jaringan utama adalah upaya untuk menghindari terjadinya rugi-rugi penyaluran atau losses dengan kualitas persyaratan tegangan yang harus dipenuhi. Jadi itu salah satu syarat. Ini jadi kita dari gardu distribusi, gardu induk, kita turunkan tegangannya 20 kP, nanti sampai di suatu kawasan, baru kita turunkan tegangannya untuk tegangan rendah. Itu salah satu untuk mencegah rugi-rugi losses penyaluran. Jaringan tegangan menengah itu terbagi 3. Ada SUTM, ada SKUTM, dan ada SKKTM. Jadi lingkup jaringan tegangan menengah pada sistem distribusi Indonesia dimulai dari terminal keluar outgoing pemutus tenaga dari transformasi penurun tegangan gardu induk ke transformator penaik tegangan pembangkit sampai ke gardu transdistribusi 20 kP. Ini yang ini. Jadi ada 3, STM, SKUTM, dan SKKTM. SUTM adalah saluran udara tegangan menengah. SUTM adalah sebagai konstruksi termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi terbanyak digunakan untuk konsumen jaringan tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri utama dari jaringan ini adalah menggunakan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang-tiang besi dan beton. Itu ciri utama daripada SUTM. Yang kedua, saluran kabel udara tegangan menengah atau biasa disebut dengan SKUTM, yaitu untuk lebih meningkatkan keamanan dan keandalan penyaluran tegangan listrik. Penggunaan penghantar telanjang atau penghantar berisolasi setengah pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kP dapat juga digantikan dengan konstruksi penghantar berisolasi penuh atau fill-in. Jadi menggunakan kabel udara untuk lebih amannya. Kemudian berikutnya adalah saluran kabel tanah tegangan menengah SKTM. Konstruksi SKTM ini adalah konstruksi yang aman dan andal untuk mendistribusikan tenaga listrik tegangan menengah, tetapi relatif lebih murah untuk penyeluruhan yang sama. Penggunaan saluran kabel bawah tanah tegangan menengah SKTM sebagai jaringan utama pendistribusian tenaga listrik adalah dibanding dengan STM, penggunaan akan memperkecil resiko kegagalan akibat faktor eksternal
peningkatan keandalan ketenaga listrikan. Klasifikasi JTM dalam penyaluran tenaga listrik ke pusat beban suatu sistem distribusi harus disesuaikan dengan kondisi setempat dengan memperhatikan faktor beban, lokasi beban, perkembangan di masa mendatang, keandalan serta ekonomis. Komposisi jaringan distribusi primer pada suatu jaringan distribusi sangat menentukan mutu pelayanan yang akan diperoleh, khususnya mengenai kontinuitas pelayanan. Klasifikasi JTM ada yang pola radial, ada yang pola loop, ada yang pola grip, dan ada yang menggunakan pola spindle. Pola radial. Radial adalah jaringan yang setiap hanya mampu menyalurkan daya dari satu arah saja. Jadi kalau seandainya terjadi gangguan di sini, maka di sini terjadi gangguan satu arah, maka dia tidak akan mendapat lagi suplai dari mana. Karena satu arah. Jadi ini kekurangannya. Kemudian masuk ke sistem loop. Nah, ini sudah ini jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi gangguan di sini, maka dia bisa mensuplai dari sebelah sini, kemudian juga dapat mensuplai dari sini. Nah, ini yang sistem loop. Jadi unitas pelayanan sebagian masih bisa terlayani. Kemudian sistem grid itu lebih bagus lagi. Jadi ada beberapa, seandainya terjadi gangguan di sini, di feeder ini, maka dia bisa mendapatkan sumber, ada dua, sumber dari sini satu, dan sumber yang lainnya. Ada dua sumber yang bisa didapat dari sini. Jadi ini sistem grid. Kemudian ada sistem spindle. Sistem spindle itu adalah ada saluran cadangan yang tanpa beban, di mana pada saat terjadi gangguan di salah satu konsumen, maka saluran cadangan ini akan ditutup dan akan memberikan suplai ke sana. Jadi sangat aman. Jadi jaringan spindle merupakan pengembangan dari radial pola lebar dan beberapa saluran keluar dari gardu induk diarahkan menuju suatu tempat yang disebut dengan gardu hubung GH. Kemudian GH ini tersebut dihubungkan dengan suatu saluran yang disebut dengan aspar feeder. Nah, ini ada namanya aspar feeder untuk jaringan spindle. Kemudian komponen utama daripada JTM itu kita tahu ada, ini ada lihat gambar, itu ada isolator, ada tiang, ada kabel, ada konduktor, ini ada FCO, alat pengamannya, isolator, konduktor, dan tiang, isolator. Jadi ini komponen-komponen utama dari jaringan tegangan menengah. Tiang. Jadi komponen utamanya adalah ada 4 yang utama, yaitu tiang, isolator, penghantar, dan alat proteksi. Dari secara umum, komponen jaringan tegangan menengah dikelompokkan 4 utama. Tiang. Tiang terdiri dari, atau biasanya 3 jenis. Ada tiang kayu. Tiang kayu ini untuk jaringan distribusi dapat digunakan sebagai tiang penopang penghantar SUTM. Jadi mungkin ini di tahun-tahun 70-an ini masih banyak kita jumpai. Sekarang sudah kurang. Kemudian ada tiang besi. Adalah jenis tiang terbuat dari pipa besi yang disambung hingga diperoleh kekuatan beban tertentu suatu kebutuhan. Ini juga kita jumpai di tahun 2090-an itu banyak dipasang. Nah, sekarang yang terbanyak adalah yang digunakan adalah tiang beton. Jadi tiang beton karena kekuatannya sama dan digunakan dibandingkan dengan jenis konstruksi lainnya. Jadi kuat. Jadi sekarang ini banyak yang menggunakan tiang beton, walaupun masih ada yang menggunakan tiang besi dan tiang kayu. Isolator. Nah, isolator ada beberapa. Ada isolator tumpu.
yang biasa disebut dengan pin isolator. Ya, berat dipikul isolatornya berupa berat penghantar. Jika penghantarnya dipasang di bagian atas isolator untuk tarikan. Kemudian ada isolator tarik atau crank ini. Jadi biasanya dipikul isolatornya berupa beban berat penghantar ditambah dengan beban akibat pencarian penghantar. Jadi ada dua, ada isolator tumpu dan ada isolator pin. Nah, ini isolator tumpu. Kita lihat contoh-contohnya. Jadi ada contoh isolator pos, line pos. Ini pin isolator dan ini pin isolator. Pin pos isolator. Kemudian ini contoh isolator tarik. Ada long rods. Jadi ini contoh-contoh isolator tarik. Kemudian ada isolator long rod. Penghantar. Penghantar yang digunakan di JTM itu terdiri dari atau ada beberapa jenis. Yang penghantar, satu penghantar telanjang atau biasa disebut dengan berkonduktor. Konduktor ini dengan bahan utamanya tembaga, aluminium yang dipilin buat padat. Kemudian ada penghantar berisolasi setengah AAC, S-Alp Insulation Core, yaitu konduktornya dengan bahan utama aluminium, isolasi materi dengan batas tegangan 6 kP. Dan ada penghantar berisolasi penuh yang berselubung dengan PVC yang ini. Kita lihat. Jadi ada jenis-jenis daripada penghantar atau konduktor yang digunakan pada JTM. Kemudian alat penghubung atau alat produksi yang dipakai terbanyak di JTM yaitu biasa menggunakan ada piece cut up disebut dengan FCO dan ada load break switch. Jadi ada load break switch. Nah, pada percabangan atau pengoperasian seksi pada jaringan JTM, maksud kemudian operasi harus dipasang pemutus beban load break switch. Selain LBS dapat juga dipasang fuse cut FCO. Nah, ini untuk pengaman-pengaman kalau ada gangguan. Jadi di sini berupa fuse. Jadi kalau terjadi gangguan, maka penghantar atau kawat yang ada di dalam sini dalam tabung akan putus, sehingga mencegah terjadinya pemadaman yang meluas. Kemudian konstruksi JTM. Jadi kita masuk sekarang ke bagian konstruksi JTM. Konstruksi JTM untuk jarak aman. Jadi untuk memasang konstruksi JTM itu dipersyaratkan bahwa harus 6 meter dari jalan raya. Itu. Dari balkon rumah 2,5 meter, dari atap rumah 2 meter, dari dinding bangunan 2,5 meter, dari antene atau radio menara 2,5 meter, pohon 2,5 meter, lintasan kereta api 2 meter, underbolt atau antar TM dengan TM 1 meter dan antar TM dengan TM lebih kecil dari 1 meter. Inilah jarak aman pemasangan konstruksi JTM. Bentuk-bentuk konstruksi JTM. Dan hari ini kita akan masuk melihat bagaimana bentuk-bentuk dari konstruksi JTM. Yang pertama, bentuk konstruksinya adalah tiang awal. Nah, ini modelnya kita lihat tiang awal. Ini ada suatu kabel, ada terminasi kabel, kemudian kotak ujung. Ya. Nah, di sini ada pembumian, pipa pelindung. Nah, ini untuk tiang awal. Jadi tiang awal dari konstruksi atau JTM. Kemudian tiang ganda. Jadi biasa juga kita dapati di jalan atau kalau kita ke jalan itu ada namanya tiang ganda. Jadi tiang ganda. Nah, ini ada nomor 1 itu ada lightning arrester. Pasang situ.
Kemudian ada nomor 2 ini adalah N mode kabel TM. Yang ketiga ini pipa galvanis. Yang keempat adalah fishing collar. Dan yang kelima dan keempat adalah fishing collar. Jadi ini bentuk untuk tiang ganda. Kemudian tiang tension. Jadi tension kekuatan dari atas. Kita lihat. Jadi ada di sini. Ini nomor 2 ini adalah arm bridge. Nomor 1 adalah cross arm. Ini. Kemudian nomor 5. Jadi ada isolator tumpunya. Nomor 4. Ada bending web. Nomor 5. Performance top T. Nomor 6. Aluminium tip. Nomor 7. Dan 8 adalah insulator arm S2. Ini konstruksi dari tiang beton, tiang tension. Nah, kemudian konstruksi dari V-tiang atau Victor tiang. Ini ada kita lihat sini nomor 1 ini adalah isolator tumpunya. Ini nomor 2 adalah bracket insulator top. Nomor 3 adalah bracket insulator side. Kemudian 5 itu T-wire, bending wire. Nomor 6 adalah aluminium top. Nomor 7 double arm. Dan nomor 8 adalah knurled insulator. Nah, jadi ada ini. Kemudian selanjutnya adalah delta tiang. Nah, ini kita lihat bentuknya delta berbentuk mirip delta. Ada 3 ini. Jadi ini nomor 5 ini adalah kita lihat bending wire. Jadi nomor 1 insulator tumpunya ini 1. Nomor 2 bracket insulator side, bracket insulator top. Nomor 4 double arm, bending. Dan ini yang model delta. Yang model tiang penumpu 2K sirkuit ada 2. Jadi ini kita lihat bentuknya 4 di atas, 2 di bawah. Jadi ada insulator tumpu, cross, alarm, single pole, dan ini. Jadi ada nomor-nomornya. Kita lihat di sini. Kemudian ada sirkuit 3 fasa. Ini kita lihat bentuknya. Jadi ini banyak kita jumpai di pemasangan-pemasangan di industri-industri ini. Jadi bentuk pemasangannya seperti ini. Nah, ini penanggulangan gangguan. Jadi ini untuk menanggulangi gangguan. Ini ada berapa kita lihat. Ini cara menyambung lightning arrestor. Ini ada kabel, ada tiang, ada dan sebagainya. Nah, ini cara-cara ini. Nah, alat proteksi daripada JTM biasa banyak menggunakan lightning arrestor. Ini. Jadi gunanya ini untuk memutuskan hubungan atau kalau ada terjadi saburan petir atau semacam switching. Ini ada stationary. Ini ada recloser. Nah, prinsip kerja dari recloser ini itu pada saat gangguan sesaat dia bisa kembali apabila tidak terjadi gangguan kembali. Tetapi kalau terjadi gangguan permanen, maka dia akan bekerja terus. Jadi sesaat ada recloser, ini ada self-wear. Gangguan-gangguan yang sering terjadi pada JTM yaitu yang pertama adalah gangguan hubung singkat, gangguan petir, dan gangguan banyak terutama di daerah-daerah
daerah-daerah yang banyak hutannya itu biasa karena ada binatang yang melengket di atas seperti kelelawar, ular, dan sebagainya. Nah, dari kesimpulan perkuliahan hari ini, kita simpulkan bahwa jaringan tengah menengah adalah jaringan distribusi 20 kp. Berdasarkan komposisi jaringan tengah menengah, maka jaringan distribusi terbagi beberapa pola, yaitu ada radial, ada loop, ada grid, ada spindle. Kemudian jaringan tegangan menengah terdiri 4 komponen utama, yaitu tiang, isolator, penghantar, dan alat hubung. Yang keempat, konstruksi jaringan tegangan menengah harus dibangun sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PLN. Yang kelima, alat proteksi pada jaringan tengah menengah, yaitu ada lightning arrestor, sectionary, recloser, FCO, dan lain-lain. Gangguan yang sering terjadi pada jaringan tegangan menengah, yaitu gangguan hubung singkat, gangguan tegang lebih, dan gangguan akibat binatang. Demikianlah kuliah hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kuliah berikutnya dengan judul gardu distribusi atau gardu trapo. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.